Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun masih dengan online untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, bisa mendatangkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah, semakin taat kepadanya, dan semakin bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas cara membagikan daging hasil hewan kurban. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita telah membahas tentang akikah serta amalan-amalan apa saja yang dilakukan pada saat akikah. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru dari kitab yang baru juga. Kitab apa itu? Kitab Jihad namanya. Kitab Jihad. Ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting bagi kita ya, dalam memahami ajaran Islam yang begitu sempurna, begitu indah, dan begitu banyak kebaikan di dalamnya. Dan hendaklah kita memahami perkara jihad ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh hadis, yang dipahami sesuai dengan pemahamannya salafus saleh, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in, agar kita bisa memahami jihad yang mulia ini dengan pemahaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar dalam mempraktekkannya. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mari kita sama-sama menyimak pembahasan yang ada di kitab jihad ini. Sadisan, yang keenam, Kitabul Jihad.
kitab jihad. Wa yashtamilu ala thalathati abwabin. Dalam kitab jihad ini ada 6 bab yang akan dibahas. Al-babul awal, bab yang pertama, ta'riful jihad, pengertian jihad. Wa fadluhu, keutamaan berjihad. Wa hukmuhu, hukum berjihad. Wa syurutuhu, syarat-syarat dalam jihad. Wa musqitatuhu, dan pembatal-pembatal jihad. Wa fihi masailu, dalam bab pertama ini ada 3 pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifuhu, tentang pengertian jihad. Wa fadluhu, keutamaan berjihad. Wal hikmatu minhu, hikmah dari berjihad. Wa hukmuhu, hukum berjihad. Wa mata yata'ayyan, dan kapan jihad menjadi wajib. Hamzah ta'rifuhu, ya, pengertian jihad. Al jihadu lughatan, jihad secara bahasa, badlul juhdi, mengerahkan juhdi, kekuatan. Wattaqati, daya upaya. Wal wus'i, dan kemampuan. Ya, mengerahkan kekuatan, mengerahkan daya upaya, dan mengerahkan kemampuan, itu adalah jihad. Kalau kita mengerahkan kemampuan, kekuatan, dan juga upaya kita untuk belajar, maka kita juga disebut dengan orang yang sedang berjihad secara bahasa. Sedangkan makna jihad secara istilah, badlul juhdi, mengerahkan kekuatan, tenaga, wal wus'i, dan kemampuan, fi qitalil a'da, untuk memerangi musuh, melawan musuh, minal kufar, dari orang-orang kafir, wa mudafa'atihim, ya, dan melawan mereka. Jadi secara istilah jihad itu mengerahkan tenaga, kekuatan, kemampuan untuk melawan dan memerangi musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir. Inilah makna jihad yang sebetulnya dan sesungguhnya. Ya, taib. Kemudian fadluhu, keutamaan berjihad. Wal hikmatu minhu, dan hikmah dari berjihad. Al jihadu dzirwatu sanamil Islam. Jihad adalah dzirwah sanam, puncak al-Islam, ajaran Islam. Kama sammahun Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW memuliakan dan meninggikannya. Ya, sebagaimana Nabi SAW menamainya, ay a'lahu, artinya adalah amalan yang paling tinggi dalam Islam. Wa summiya bidzalik, dinamakan dengan seperti itu, li'annahu ya'lu bihil Islam, karena Islam itu menjadi tinggi. Islam menjadi tinggi karena jihad. Wa yartafi, semakin mulia. Wa yadhhar, dan semakin terlihat. Wa qad faddalallahu al-mujahidina fi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim, dan sungguh Allah telah memberikan banyak sekali fadilah, keutamaan yang begitu besar
bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwa mereka. Wa wa'adahumul jannata, Allah Subhanahu wa taala juga menjamin surga bagi orang-orang yang berjihad. Kama sayati fi ayati suratin nisa ba'da qalil, sebagaimana yang terdapat dalam ayat dari surat An-Nisa yang akan dibahas sebentar lagi. Wal ayat, dan ayat-ayat Quran yang lain, wal ahadits, dan hadis-hadis fi fadlil jihad wal mujahidin, yang menerangkan tentang keutamaan jihad serta keutamaan orang-orang yang berjihad. Katsirah, banyak sekali jumlah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan hal itu. Banyak sekali keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amal hikmatu, sedangkan hikmah min masyru'iyatil jihad, dari disyariatkannya berjihad, faqad syara'ahu Allahu Subhanahu, sungguh Allah telah mensyariatkan jihad itu li ahdafin samiyatin, untuk tujuan-tujuan yang mulia, wa ghayatin nabilah, dan tujuan-tujuan yang besar, tujuan-tujuan yang agung. Min dzalika, yang diantaranya adalah syuri'al jihadu litakhlisin nasi min ibadatil awthani wat tawaghit. Jihad itu disyariatkan oleh Allah dengan tujuan untuk takhlis, membersihkan manusia, min ibadatil awthan, dari menyembah berhala patung, wat tawaghit, dan menyembah sesembahan selain Allah. Karena yang demikian itu batil. Sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah itu hanya mendatangkan mudarat, tidak ada yang mendatangkan kebaikan. Wa ikhrajuhum ila ibadatillahi wahdah, dan jihad itu akan menjadikan manusia hanya beribadah kepada Allah wahdah saja, la syarikalah, dan tidak menyekutukan Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum, dan perangilah orang-orang kafir itu, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah perbuatan syirik dan perbuatan kufur. Wa yakunad dinu kulluhu lillah, dan supaya peribadatan semuanya hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tsani, yang kedua, kama syuri'a li izalati zulmi, jihad itu disyariatkan juga untuk menghilangkan kezaliman. Wa i'adatil hukuk, dan mengembalikan hak-hak ila ahliha, kepada orang yang berhak mendapatkannya, kepada pemiliknya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, udhiranil ladzina yuqtaluna bi annahum dzulimu, telah diizinkan oleh Allah untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizolimi, dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa, mampu untuk menolong mereka. Atsalits, yang ketiga, kama syuri'al jihadu li idlalil kuffar, jihad juga disyariatkan untuk idlal, untuk menghinakan
al-kufar, orang-orang kafir, wa irghami unufihim, merugikan mereka, wal intiqami minhum, dan membalas perbuatan buruk mereka. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Yang artinya, perangilah mereka, orang-orang kufar yang memerangi umat Islam. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka. Wa yansurukum alaihim, dan Allah pasti akan menolong kalian terhadap serangan mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, serta Allah akan menenangkan, melegakan hati orang-orang yang beriman. Itu dia ahibati fillah, hikmah dan keutamaan dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Intinya, keutamaan dalam berjihad adalah agar umat manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hanya menyembah Rabbul Alamin, pencipta manusia dan pencipta alam semesta, tanpa menyembah yang lainnya. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jim, hukmuhu wa dalilu dzalika, hukum berjihad dan dasar dalilnya. Al-jihadu bimaknahul khas, jihad yang dimaknai dengan arti khusus, yaitu jihadul kufar, melawan dan memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, fardu kifayah. Sekali lagi Ustaz ulang, jihad dengan maknanya yang khusus, yaitu jihad melawan orang-orang kafir, fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yaktafi, apabila sekelompok orang Islam yang dikatakan cukup jumlahnya telah melaksanakan jihad, saqatal itsmu anil baqin, maka orang-orang yang tidak mengerjakan jihad tidak berdosa. Wasara fi haqqihim sunnah, dan hukum jihad bagi orang-orang yang tidak berangkat, karena sudah ada sekelompok orang yang cukup telah berangkat, hukumnya sunnah. Jadi begini ya ikhwan, pada dasarnya hukum berjihad adalah fardu kifayah. Artinya, kalau sudah ada sekelompok umat Islam yang jumlahnya cukup, kalau ada sekelompok umat Islam yang jumlahnya cukup, mereka telah berangkat berjihad, maka orang-orang yang tidak berjihad, mereka tidak berdosa. Dan mereka-mereka yang tidak berjihad, hukum jihad bagi mereka adalah sunnah. Tapi kalau gak ada yang berperang sama sekali, gak ada yang berjihad sama sekali, pada saat itu semuanya dosa. Liqaulihi ta'ala, hari ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawil qaidun, tidaklah sama antara orang-orang beriman yang duduk, yang tidak ikut serta dalam berperang, minal mu'minina ghairu ulid durar, dan mereka itu gak ikut perang dan gak ada uzurnya, gak ada alasannya. Tidak sama
orang yang tidak ikut perang dan mereka nggak punya uzur untuk meninggalkan perang. Mereka sehat walafiat, mereka punya kemampuan, mereka punya harta, tapi nggak berangkat. Kecuali kalau misalnya ada uzur ya, sakit misalnya. Ini beda lagi, ini mah orang yang nggak jihad dan nggak ada alasan, nggak punya alasan. Wal mujahiduna fi sabilillah. Mereka nggak bisa disamai dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah telah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berjihad dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka, alal qaidina daraja. Terhadap orang-orang yang gak ikut jihad, 1 derajat. Allah udah tinggikan. Allah meninggikan derajat orang-orang yang pergi jihad lebih tinggi daripada orang yang tidak pergi berjihad. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Kepada masing-masing mereka Allah telah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran azima. Dan Allah melebihkan bagi orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berjihad. Faqad dallat hadhil ayatu. Ayat ini menunjukkan ala annal jihad, bahwasanya berjihad itu fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. La fardu ain, bukan fardu ain. Lianna Allah fadil bainal mujahidina wal qaidina anil jihadi buduni udhrin. Karena Allah fadil, mengunggulkan orang-orang yang berjihad dari orang-orang yang tidak berjihad tanpa uzur. Wa kullu wa'adallahul husna. Dan dua-duanya tetap Allah berikan janji yang baik. Wahyal jannah, yaitu surga. Walau kanal jihadu fardu ain. Seandainya jihad itu hukumnya fardu ain, lastahaqqal qaiduna al-wa'id. Tentu orang yang meninggalkan jihad pasti Allah ancam dengan ancaman yang keras. Lal wa'ad, bukan malah Allah janjikan kebaikan begitu. Ya, dari ayat ini jelas bagi kita bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya tadi, jika sebagian orang yang jumlahnya cukup udah melaksanakan, maka sebagian yang lainnya ya tidak, sebagian yang lainnya yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Ya anggap yang paling gampang aja azan. Azan juga termasuk fardu kifayah. Kan gak semua orang harus azan. Kalau sudah ada yang azan, yang lain gak usah. Itu fardu kifayah. Sedangkan fardu ain itu semuanya harus ngerjain. Semua orang, masing-masing individu harus melaksanakannya. Nah, jihad itu hukumnya fardu kifayah. Dilihat dari mana fardu kifayahnya jihad? Dilihat dari surat An-Nisa ayat 95 ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berjihad lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berjihad dan tanpa uzur. Ya, mereka ninggalin jihad tanpa uzur. Tapi kata Allah dalam ayat ini juga,
Kedua-duanya, yang jihad dan yang tidak berjihad, dua-duanya Allah janji buat mereka surga kalau mereka orang-orang yang taat. Secara terang Allah menyebutkan berjihad sama orang yang ninggalin jihad tanpa uzur. Dan kedua-duanya Allah menjanjikan surga buat kedua-duanya. Seandainya jihad itu hukumnya fardu ain, maka gak akan mungkin Allah menjanjikan surga buat orang-orang yang meninggalkan jihad. Bukan janji yang baik yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan jihad, tapi justru ancaman yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan jihad, yang akan Allah sebutkan dalam ayat ini kalau jihad hukumnya fardu ain. Tapi di sini kan jihad hukumnya fardu kifayah. Baik. Waliqaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Yang artinya, wa ma kanal mu'minin, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu liyanfiru kaffah, semuanya pergi ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan, minhum, di antara mereka, ta'ifah, beberapa orang, liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu agamanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara jelas, gak baik kalau semua orang Islam semuanya pergi berjihad. Yang lebih baik itu dibagi. Ada sebagian kelompok yang pergi berjihad, ada sebagian yang lain belajar ilmu agama. Sebagian yang lainnya belajar ilmu agama. Begitu. Wa hadza masyrut bima idza kana lil muslimina quwwatun wa qudratun ala qitali a'daihim. Hal ini dengan syarat, ya. Wa hadza masyrut, hal ini dengan syarat. Bima idza kana lil muslimin, adanya kemampuan dan kesanggupan, ya. Bima idza kana lil muslimin quwwatan wa qudratan ala qitali a'daihim. Hal ini dengan syarat adanya kemampuan dan kesanggupan kaum muslimin dalam memerangi musuh-musuh mereka. Fa in lam yakun ladaihim quwwah wala qudrah, tapi apabila umat Islam tidak memiliki kemampuan dan kekuatan, sakata anhum kasairil wajibat, maka jihad gugur. Kewajiban jihad gugur, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain gugur ketika tidak ada kemampuan. Wa asbaha qitaluhum li aduwihim wal halah hadhihi ilqaan bi anfusihim ila tahlukah. Dan dalam keadaan tidak mampu melawan dan memerangi musuh-musuh Islam, dalam keadaan tidak mampu memerangi musuh-musuh Islam, jika seseorang maksain, maka itu tidak disebut dengan jihad, tapi disebut dengan ilqa bi anfusihim ila tahlukah, dinamakan dengan menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Taib. Jadi ahibati fillah,
Hukum jihad asalnya fardu kifayah. Bagi orang yang pergi berjihad itu fardu kifayah. Bagi orang yang tidak pergi berjihad itu hukumnya sunnah. Fardu kifayah sama sunnah ini dengan syarat kalau memiliki kemampuan untuk berjihad. Kalau memang dia mampu berjihad, silakan. Kalau dia mau pergi dapat pahala. Tapi kalau misalnya dia nggak memiliki kemampuan untuk berjihad, dia nggak bisa berjihad karena ada uzur, sakit misalnya, atau lemah misalnya, maka hukum jihad bagi orang seperti itu tidak fardu kifayah, tidak pula sunnah. Artinya tidak ada kewajiban bagi orang seperti itu, yaitu orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berjihad. Taib. Dal mata yata'ayyan, kapan jihad itu menjadi wajib bagi setiap orang? Kapan jihad itu jadi wajib? Lakin hunaka halat yata'ayyan fihal jihad. Ada beberapa keadaan di mana pada keadaan seperti itu yata'ayyanul jihad. Jihad menjadi wajib. Fayasiru fardu ainin. Dalam keadaan seperti itu hukumnya jihad bukan lagi fardu kifayah, bukan lagi sunnah, tapi fardu ain. Alal muslim, bagi setiap orang Islam. Wahia, keadaan-keadaan itu adalah al-halatul ula, keadaan yang pertama. Idza hajamal a'da biladal muslimin. Apabila musuh-musuh Islam telah masuk dan memerangi negeri umat Islam. Wa nazalu biha, dan mereka telah tiba di negeri orang Islam. Au hasaruha, atau sekalipun mereka belum masuk ke wilayah orang Islam tapi mereka sudah berada di pintu masuknya dan mereka telah mengepung. Ta'ayyana qitaluhum. Dalam kondisi seperti ini, di mana musuh Islam telah sampai ke wilayah, telah masuk ke negeri umat Islam, atau masih di pintunya, di pintu masuk negara umat Islam dan mereka sudah mengepung, dalam dua keadaan seperti ini, jihad hukumnya wajib bagi setiap orang. Ala jami' afrodil muslimin, bagi semua umat Islam semuanya tanpa terkecuali yang tinggal di daerah yang telah dikepung oleh musuh Islam atau musuh Islam telah datang untuk memerangi mereka, semuanya tanpa terkecuali wajib untuk berjihad dalam kondisi seperti itu. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, idza hadaral qital. Keadaan yang kedua apabila seseorang telah hadir di medan perang. Kalau dia sudah hadir di medan perang, pada saat itu dia wajib untuk berperang. Wadzalika idzal taqa zahfan. Dan yang dimaksud dengan medan perang adalah apabila dua kubu orang Islam dan kubu orang-orang kafir telah bertemu, wa taqabala saffan, dan sudah saling berhadap-hadapan, ta'ayyanal jihad, maka pada saat itu berarti sudah masuk ke dalam wilayah medan perang. Artinya hukum jihad pada saat itu adalah fardu ain. Wa haruma ala man hadaral qitala al-insirafu. Haram bagi orang yang sudah hadir di medan perang, dua kubu udah saling bertemu, dua kubu udah saling berhadapan, haram untuk kabur. Wattawalli min amamil adu, lari dari hadapan musuh
juga termasuk perbuatan yang haram. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru, apabila kalian telah bertemu dengan orang-orang yang kafir, zahfan, yang sedang menyerang kalian, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kamu mundur, jangan kamu kabur. Wali addihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengategorikan at-tawalli yaumaz zahaf, kabur di hari pertempuran, kata Nabi hal tersebut min kabairil mubiqat, termasuk ke dalam kategori 7 dosa besar yang akan membinasakan. Walakin yustathna, akan tetapi dalam hal ini ada pengecualian. Min tawalli al-mutawa'ad alaihi, ada pengecualian dari kabur di medan perang yang tercela. Halatan, ada 2 pengecualiannya. Jadi hukum asalnya kan kabur gak boleh ya. Lari, kabur padahal sudah hadir di medan perang itu haram. Tapi dikecualikan 2 hal. Apa itu? Idza kanal mutawalli mutaharrifan lil qital, bila orang yang kabur dari medan perang itu sedang membuat siasat baru untuk perang. Dia mundur dulu, tujuannya apa? Mutaharrifan lil qital, untuk membentuk ulang siasat perangnya. Ai yadhhab, artinya pergi, lari, likai ya'ti biquwatin aktsar, agar dia pergi, dia lari, tujuannya apa? Menyiapkan kekuatan yang lebih besar. Wathaniya, artinya pengecualian keadaan yang pertama apa? Bukan kabur secara murni, enggak. Pergi tapi nanti pasti balik lagi dengan membawa kekuatan yang lebih hebat. Itu maksudnya. Jadi bukan pergi meninggalkan, udah gak balik lagi, enggak. Pergi, lari untuk mempersiapkan kekuatan yang lebih besar dan datang lagi untuk berperang. Wathaniya, keadaan yang kedua, an yakuna mutahayyizan ila fi'atin minal muslimina taqwiyatan wa nusratan laha. Lari dari satu medan perang ke medan perang yang lain, buat apa? Buat bergabung. Mutahayyizan, bergabung, ila fi'atin, ke kelompok umat Islam lain, ya, minal muslimin, yang juga sedang berperang. Taqwiyatan, untuk sebagai tambahan kekuatan buat mereka, wa nusratan laha, dan sebagai bantuan pertolongan buat umat Islam. Misalnya di kota A umat Islam sedang berperang, di kota B juga sedang berperang. Ada satu orang dari kota A lari, ya, meninggalkan peperangan di kota A, dia menuju kota B. Buat apa? Buat bergabung dengan umat Islam di kota B. Tujuannya apa? Memperkuat dan sebagai pertolongan. Al-halatus tsalitsatu, keadaan ketiga, keadaan yang dimana jihad pada saat itu hukumnya menjadi wajib. Idza ayyanahumul imamu wastanfarahum lil jihad, apabila pemimpin telah ayyanahum, telah menunjuk dia, wastanfarahum, dan meminta dia untuk pergi jihad.
Kalau pemerintah udah nunjuk fulan, kamu pergi berjihad. Pada saat itu dia harus pergi berjihad. Wastanfarahum, atau pemimpin udah menyeru, ayo kita berjihad, ayo kita berjihad. Kalau pemimpin udah menyeru seperti itu, maka jihad hukumnya wajib. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, ada apa dengan kalian? Idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, apa yang menyebabkan kalian merasa berat dan ingin tetap tinggal di tempat tinggal, padahal telah diserukan kepada kalian. Telah diserukan kepada kalian untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ketahuilah, kenikmatan yang ada di dunia ini jika dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat, kenikmatan dunia tuh gak ada apa-apanya. Illa tangfiru yu'adzibkum adzaban alima. Lalu Allah mengancam, jika kalian gak berangkat untuk berjihad, niscaya Allah akan menghukum kalian dengan siksaan yang pedih. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idzastanfirtum fanfiru. Apabila kalian diseru, dipanggil untuk berjihad, maka berangkatlah. Al-halatur rabi'ah. Kemudian keadaan yang keempat, idza tija ilaihi, apabila dia adalah orang yang dibutuhkan. Mungkin dia ini orang yang pandai dalam berjihad, orang yang kekuatannya tuh luar biasa, bisa nyemangatin orang-orang yang sedang berjihad. Maka orang yang seperti ini wajib bagi dia untuk berjihad sekalipun pemerintahan, ya, penguasa, pemimpin tidak menunjuk dia untuk jihad. Kalau seseorang kehadirannya sangat dibutuhkan untuk berjihad, maka pada saat itu dia wajib untuk berjihad. Fa innahu yata'ayyan alaihil jihad. Dalam kondisi seperti ini, bagi dirinya wajib untuk pergi berjihad. Jadi sekali lagi ya ikhwan, Ustadz ulangi, hukum berjihad pada dasarnya adalah fardu kifayah dan sunnah. Tetapi berjihad bisa berubah hukumnya menjadi fardu ain dalam 4 kondisi. Yang pertama, apabila musuh Islam telah datang dan siap untuk berperang. Datang kemana? Ke negeri orang Islam. Yang kedua, apabila seseorang telah hadir di medan perang, maka dia wajib untuk berperang. Yang ketiga, apabila pemimpin telah menunjuknya atau pemimpin telah menyeru, memanggil-manggil untuk berjihad, maka wajib untuk berjihad. Dan yang keempat, apabila kehadiran seseorang itu dibutuhkan dalam medan perang, dalam berjihad, maka pada saat itu hukum berjihad bagi dirinya adalah fardu ain. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas tadi bisa dengan baik kita pahami, bisa dengan mudah kita mengerti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, tambahan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi Ustadz sampaikan, tolong dicatat hal-hal yang penting, dan apabila ada yang kurang dipahami, silakan kalian bertanya. Sekali lagi Ustadz sampaikan, terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan Ustadz memohon maaf apabila dalam pembelajaran tadi ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.